Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti berjalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Salam semuanya, puji Tuhan. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami mau dengar firman-Mu. Berkati kami sehingga pemberitaan firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini yang mendengarkan. Anak-Mu percaya Kau tahu setiap pergumulan kami. Dan Kau tahu bahwa kami butuh Engkau Yesus. Sehingga biar firman ini berjalan di dalam kasih anugerah-Mu. Pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44 tentang perjalanan Paulus ke Roma. Kalau kita lihat minggu lalu bagaimana Rasul Paulus memberikan pembelaannya, ya seperti itu, dan bahkan sampai akhirnya dikatakan di pasal 26 ayat yang terakhir, kalau saja dia nggak minta banding ya untuk menghadap kaisar, Rasul Paulus pasti sudah dibebaskan karena memang dia tidak bersalah.
Ya, dia tidak bersalah, tetapi dia memang harus dihadapkan di persidangan. Begitulah juga di dalam anak-anak Tuhan sebagai orang percaya. Terkadang pada saat kita melayani Tuhan, terkadang yang tidak salah pun jadi salah. Tapi jangan takut, rasul-rasul sudah alami, Tuhan Yesus sudah alami. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang akan menderita, dan itu sebuah panggilan, menderita karena pelayanan kita, karena kesaksian kita. Tapi jangan menyerah, karena ada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk terus menjadi saksinya, untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya, kita akan lihat di dalam ayat yang pertama terlebih dahulu. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Jadi ada Julius dari pasukan Kaisar, ya, Paulus diserahkan kepadanya untuk dibawa ke Roma, ya, seperti itu. Dan ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita lihat ada dua hal yang bisa kita lihat di ayat pertama ini. Yang pertama, ya, kalau kita baca dalam Roma 2 dalam pasal, ya, sebelumnya di pasal 23 ayat yang ke-11, ya, terutama di situ kita bisa melihat, ya, bahwa Rasul Paulus pergi ke Roma bukan hanya karena dia mau ke Roma, tapi memang dia tahu itu kehendak Tuhan untuk dilakukan. Kisah Para Rasul pasal 11, firman Tuhan pasal 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendak engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi di sini dikatakan dengan jelas bahwa kehendak Tuhanlah yang membawa Rasul Paulus untuk pergi ke Roma. Untuk apa? Menjadi saksinya, untuk menyatakan apa yang Rasul Paulus terima, apa yang Rasul Paulus alami sendiri, yaitu tentang pengorbanan Kristus, tentang pribadi Kristus, bagaimana dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga untuk saudara dan saya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menyatakan Injil kasih karunia, Injil Kristus Yesus, di mana pengorbanannya di atas kayu salib lebih dari cukup untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya di surga. Dan ini hal yang menarik. Ya, saudara nggak mesti sekolah teologi ya. Saudara nggak bisa berkata, beta nggak sekolah teologi untuk beta harus sekolah teologi untuk menjadi saksi. Jangan. Ya, kenapa? Karena hidup saudara juga bisa menjadi saksi. Jadilah Alkitab yang terbuka, yang dibaca orang, sehingga mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan saudara. Saudara nggak bisa jadikan alasan karena nggak pergi sekolah teologi ya, akhirnya saudara tidak mau bersaksi tentang Kristus. No, kehidupan saudara saja, pekerjaan saudara saja, perkataan saudara saja bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan saudara untuk orang di sekitar saudara. Dan yang kedua, kita melihat sesuai dengan permintaan Paulus, doa Paulus untuk dia bisa pergi ke Roma, dan Tuhan menjawabnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang menarik yang saya dapat, ya, penggenapan jawaban yang doa minta untuk dia menjadi saksi, untuk dia pergi ke Roma. Tidak sesuai, saya percaya, dengan harapannya. Dia memang akhirnya pergi ke Roma, tapi sebagai tahanan dia harus dituduh dan akhirnya masuk pengadilan, dan dia minta banding kepada Kaisar sehingga dia harus pergi ke Roma, ya. Dan ini membuat saya memahami satu hal, bahwa jawaban doa, kehendak Tuhan, penggenapannya, ya, jawabannya nggak mesti sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Cara Tuhan menjawab setiap doa, pergumulan kita itu dengan caranya Tuhan. Dan kalau Tuhan menjawab kita dengan caranya, percayalah itu jawaban yang terbaik, itu cara yang terbaik. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya, ya. Jadi percayalah bahwa cara Tuhan menggenapi kehendaknya, cara dia menjawab doa-doa kita nggak mesti sesuai yang kita mau, bahkan bertentangan dengan yang kita mau. Tetapi cara Tuhan, kehendak Tuhan, jalan Tuhan itu yang terbaik bagi saudara dan saya untuk menggenapi rencana, kehendak yang dia sudah siapkan bagi saudara dan saya, ya, seperti itu. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik, ya. Jawaban Tuhan,
cara Tuhan adalah yang terbaik bagi saudara dan saya. Ayat kedua sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin saka kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilkia dan Pamfilia sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia, yang memindahkan kami ke kapal itu. Wow, sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik di sini? Di sini dari ayat 2 sampai 6 kita lihat bagaimana rute perjalanan dari Rasul Paulus. Dikatakan di ayat kedua dia ke Adramyttium, baru ke Sidon, baru menyusur pantai Siprus dan mengarungi laut di depan Kilkia dan Pamfilia, baru ke Mira, ke depan Likia, naik ke kapal Italia dan seterusnya dan seterusnya. Menarik ya. Secara detail dijelaskan. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang detail dalam kehidupan kita. Dia memperhatikan setiap perjalanan hidup kita. Sama seperti Rasul Paulus. Ada yang menarik ya. Seorang penafsir mengatakan bahwa pada beberapa waktu yang lalu, jadi nggak lama ya, ada seorang grup kecil, ada grup kecil yang menamai diri mereka free thinkers atau pemikir bebas ya, seperti itu. Ingin membuktikan ya, mereka berasal dari Skotlandia, ingin memutuskan ya, mereka berkumpul mempunyai komitmen memutuskan untuk membuktikan ketidaktepatan dari Alkitab ya, untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Jadi grup kecil ini yang dinamai dengan free thinkers ini dari Skotlandia mengutus seseorang anggota mereka untuk pergi ke daerah Asia Minor, Eropa Selatan dan pulau-pulau di Laut Tengah ya, seperti itu ya, dengan dan mengunjungi semua tempat yang disebutkan oleh Lukas ini di dalam perjalanan misionari Paulus ya. Dan ternyata salah satu anggotanya ini yang diutus, semua yang ditulis Lukas dalam kitab para rasul itu sangat akurat ya. Dan pada akhirnya yang anggota ini, salah satu anggota mereka ini menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen ya, seperti itu. Karena dia pergi untuk membuktikan apakah yang dikatakan Alkitab benar atau kisah para rasul benar tentang perjalanan misi dari Rasul Paulus, dan ternyata sangat akurat, dan pada akhirnya dia sendiri menjadi Kristen. Dan saya sendiri sering dengar akan kesaksian ini ya. Begitu banyak orang coba mencari kesalahan Alkitab dengan menyelidiki Alkitab, pada akhirnya mereka percaya kepada firman Tuhan, kepada Alkitab yang adalah firman Allah, dan mereka punya iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Alkitab kita hidup. Karena firman Allah ini adalah firman yang hidup ya. Makanya penting kita harus sadari ya, sebagai orang-orang percaya, kita yang di dalam pelayanan, di dalam badan misi atau jemaat gereja, setiap kita yang mengaku pengikut Kristus, penting untuk Alkitab menjadi kehidupan kita, untuk kita terus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan bagikan firman Tuhan. Bagaimana bagikan firman Tuhan? Beta nggak sekolah teologi ya, sekali lagi betanya orang biasa. No. Saudara bisa bagikan firman Tuhan dengan menghidupi firman Tuhan, menjadikan saudara Alkitab yang terbuka bisa dibaca oleh semua orang. Karena kita sebagai pengikut Kristus dibaca orang. Percaya tidak saudara? Seberapa sering kita dengar, wih ini hamba Tuhan bagaimana? Kok dia melakukan hal ini hal itu? Ya, seperti kita sering kita dengar orang ngomong seperti itu. Bahkan kita sering dengar, wah ini baru hamba Tuhan, ini baru pengikut Yesus. Artinya bahwa orang di sekitar melihat kita, membaca kita seperti itu. Jadi ingat, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, penting untuk kita baca, memahami bahwa firman Allah ini firman yang hidup. Ya, orang mau cari kesalahan, baca selidiki, dia dijamah oleh Tuhan dan dia menjadi Kristen. Seperti banyak kesaksian tentang hal itu. Saya punya teman di daerah Patu Peto yang menjadi kesaksian juga. Dia beri kesaksian pada saya. Dia sekolah di pesantren. Dia belajar Alkitab untuk membuktikan. Ya, karena bapaknya terlebih dahulu masuk Kristen dan dia sangat marah, dia ingin buktikan Alkitab salah.
ya, untuk tunjukkan kepada bapaknya. Tapi akhirnya dia masuk Kristen karena waktu dia belajar Alkitab, dia temukan kebenaran di dalamnya. Sudahkah saudara dan saya temukan kebenaran di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab? Ya, sangat menyedihkan kalau kita sebagai orang percaya jarang baca Alkitab. Jangan, baca, renungkan, dan bagikan. Amin. Ayat berikutnya, ya, kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan, selama beberapa hari belayar kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda dari kepada perkataan Paulus, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Venice untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Venice adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya, ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Cauda, dan di situ susah payah kami dapat mengusai kuat skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaiki ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Yang menarik, dari ayat 7 sampai 20 ini berbicara badai yang mereka harus alami. Ayat keempat ke 8 kita sudah baca, ya. Ingat, walaupun perjalanan Paulus ke Roma adalah kehendak Tuhan, bukan berarti semuanya baik-baik saja. Paulus dan lainnya, kapal yang mereka tumpangi diterpa badai, ya. Sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan kita, orang percaya, tidak segala sesuatu mulus, tidak semuanya lancar. Pada saat kita bahkan berjalan dalam kehendak Tuhan, tapi percaya dalam badai yang menerpa kita, Tuhan ada di situ. Ayat ini mengingatkan saya dengan sebuah kisah. Waktu Petrus dan Yesus berjalan di atas air, ingat, waktu Yesus baru kasih makan 5.000 orang, walaupun diperkirakan lebih dari itu, ya, karena yang terhitung hanya laki-laki. Jadi dikatakan setelah itu dia menyuruh murid-murid pergi menyeberang duluan. Jadi ini kehendak Tuhan, mereka ikut apa yang Tuhan mau, mereka pergi menyeberang duluan. Yesus naik ke bukit dan berdoa. Tapi di dalam mengikut kehendak Tuhan mereka menyeberang, ada badai. Tapi dalam badai pun Yesus datang menghampiri mereka. Dan begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak semuanya mulus, tidak semuanya lancar. Kita ada pergumulan, setiap kita ada tantangan. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Tetapi percayalah, dalam setiap jenis level tantangan yang kita hadapi, ada Yesus di sana. Ada Tuhan yang menyertai, menolong kita untuk melewatinya bersama dengan Dia. Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita melewati semuanya seperti itu, ya. Dan Tuhan memang nggak pernah janji semuanya akan baik, nggak pernah. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Ayat 21 sampai ayat yang ke-24, bagian yang terakhir, firman Tuhan, ya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta,
kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka kamu orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamatkan engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal di salah satu pulau, ya. Sampai ayat 26 dulu kita akan lihat. Jadi ayat 23, kalau kita lihat ayat 21 sampai 44 ini, kita akan melihat jaminan Allah tentang dan bagaimana kita juga harus bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ayat 23 sampai 24 kita lihat janji keselamatan dari badai melalui malaikatnya pada Paulus, ya. Kecuali kapal yang mereka tumpangi pasti hancur, ya, seperti itu. Dan ini menarik, ya, bahwa disinilah kita tahu bahwa firman Tuhan itu digenapi, karena memang pada akhirnya semuanya selamat, ya. Karena memang firman Allah akan selalu digenapi, karena firman ada iya dan amin, ya, seperti itu. Dia akan selalu menepati janjinya. Dan di ayat 25 kita sudah lihat, ya, dikatakan sebab itu tabahkanlah hatimu, ya, semuanya pasti terjadi yang dinyatakan kepadaku. Jadi firman Allah pasti akan terjadi, ya, seperti itu. Ayat 26, ayat 27 sampai habis. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sahu di buritan, dan kami sangat berat, mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menaruh skoci dan berbuat seolah-olah tidak melakukan beberapa sahu di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai rambut dari kepalanya. Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Di hadapan semua mereka memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapal ke situ. Mereka melepaskan tali sahu lalu meninggalkan sahu-sahu itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu lalu terpancang dan tidak ada bergerak. Buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit termaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Firman Tuhan yang ngomong, ya, bahwa semuanya selamat dengan naik ke darat. Menarik, ya. Kalau kita baca ayat 27 sampai 30, ya, mereka masih terombang-ambing dan beberapa anak kapal berusaha kabur dari kapal, ya, seperti itu. Ya, terkadang memang ketakutan yang besar itu bisa mengalahkan firman yang dikatakan. Ingat, Tuhan sudah bicara kepada Paulus, semua akan selamat, tapi karena takut mau melarikan diri. Ya, memang kadang ketakutan itu terlalu berbahaya. Kadang ketakutan yang berlebihan, ya, membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Jadi jangan takut, percaya kepada Tuhan. Takut kepada Allah baik, tetapi takut yang berlebihan sampai melebihi Allah itu tidak baik, ya, seperti itu. Ayat 31 kita lihat ada peringatan atas pilihan.
Rasul Paulus berikan, kalau tinggal di kapal selamat, tidak tinggal di kapal mati. Ya. Dan hidup memang sebuah pilihan. Percaya kepada Kristus surga, tidak percaya kepada Kristus neraka. Itu sudah pasti, itu firman Allah yang ngomong. Ya, seperti itu. Jadi pilihan juga saat ini saya berikan kepada saudara, kepada saya. Maukah kita percaya kepada Kristus secara pribadi, hidup dalam kebenaran firman Allah, atau kita tidak mau? Dan itu pilihan saudara juga. Tetapi percaya kepada Kristus selamat, tidak percaya tidak selamat. Ya, seperti itu. Ayat 33 sampai 39. Paulus menasihati mereka karena dikatakan sudah 14 hari mereka tidak makan, ya, dan mereka ada 276 jiwa dikatakan. Jadi disuruh makan, lalu mereka membuang muatan biar ringan, baru mereka berusaha untuk merapatkan kapal mereka ke daratan. Ya, seperti itu, ke pantai. Ya, seperti itu. Dan kita lihat di ayat 40-41 mereka terjebak. Jadi buritan kapal hancur karena ombak gelombang yang hebat. Akhirnya mereka berenang ke sana yang bisa duluan. Seperti walaupun awalnya ingin dibunuh, ya, tahanan-tahanan kena takut lari, tapi Tuhan pakai perwira untuk selamatkan mereka, dan mereka berenang dan semuanya selamat. Ayat 42-44 kita akan lihat janji Allah tergenapi. Bahkan ketika prajurit mau membunuh, ya, itu tahanan-tahanan, tetapi Tuhan pakai perwira untuk menggantikannya, akhirnya semua selamat ke darat. Wow, ini yang saya ingin katakan, ya. God never fail. Tuhan tidak pernah gagal. Kita yang di dalam pelayanan, kita yang terpanggil dimanapun sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa, mahasiswi, pelajar, atau yang bekerja, atau yang melayani, janji Allah dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Apa yang Dia sudah rancangkan, kita hidup di dalamnya, di dalam ketekunan kita, dalam kebenaran firman Allah. Kita melakukan apapun didasari pondasi tentang kemuliaan Allah, sorga. Tujuan goal kita adalah kehidupan kekal. Dan kalau Tuhan percayakan apapun di dunia ini kepada kita, semuanya harus mengarah, harus kita arahkan ke dalam kehidupan kekal, yaitu tentang sorga, tentang Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bila apa yang kami dengar, kami hidup di dalamnya, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.